materi Passive Voice kelas 9 semester 2. Adapun tujuan dari materi kita ini nanti anak-anak ibu diharapkan mampu mengenali dan mengidentifikasi apa itu kalimat passive voice, mengidentifikasi kata kerja beraturan atau regular verb, mengidentifikasi kata kerja tidak beraturan ataupun passive voice itu banyak kita jumpai dalam teks-teks yang ada di buku ataupun yang ada di media sosial ataupun internet. Jadi passive voice itu akan kita bahas di materi. Oke, sekarang anak-anak ibu perhatikan bagaimana cara mengubah kalimat aktif menjadi kalimat pasif dalam simple present tense. Nah, kita sekarang akan membahas passive voice dalam bentuk simple present tense. Sebelum kita lanjut lebih jauh apa itu passive voice, nah sekarang kita mau cari tahu dulu atau kita pahami dulu apa sebenarnya arti dari passive voice serta ciri-cirinya. Yang pertama, passive voice adalah kalimat yang subjeknya dikenai suatu perbuatan atau aktivitas ataupun pekerjaan. Dalam bahasa Indonesia, passive voice atau kalimat pasif biasanya diawal dengan awalan ter ataupun di. Yang kedua, ciri-ciri dari passive voice adalah selalu menggunakan to be plus verb 3 atau past participle. Umumnya menggunakan kata keterangan by dan itu bersifat opsional. Dan bentuk auxiliary verb-nya selalu mengikuti tenses dari kalimat aktif. Yang ketiga, untuk membuat kalimat pasif, maka perlu mengubah verb atau verb ataupun kata kerja berimbuhan me menjadi di. Hal ini karena verb atau verbnya yang menggunakan imbuhan me merupakan kalimat aktif sedangkan imbuhan di merupakan kalimat pasif. Perlu kita ketahui juga bagaimana cara mengubah kalimat aktif menjadi kalimat pasif dalam simple present tense. Maka ada beberapa hal yang harus kita kuasai. Yang pertama, subjek pada kalimat aktif akan menjadi objek pada kalimat pasif. 2. Objek pada kalimat aktif akan menjadi subjek pada kalimat pasif. 3. Kalimat pasif harus menggunakan kata kerja atau verb bentuk ketiga yang kita sebut sebagai past participle ataupun participle form yang sesuai dengan tensesnya. 4. Memperhatikan perubahan dan penggunaan pronoun ataupun kata ganti yang kita pakai dalam kalimat tersebut. Oke, my lovely students, sekarang kita akan perhatikan bagaimana perubahan subjek pronoun menjadi objek pronoun. Oke, kita cek dulu apa sebenarnya subjek pronoun. Subjek pronoun adalah sebuah kata ganti yang merujuk pada subjek dalam sebuah kalimat. Subjek di sini secara spesifik merupakan seseorang yang melakukan suatu pekerjaan ataupun diikuti verb. Sedangkan objek pronouns adalah kata ganti milik atau orang ataupun benda yang berfungsi sebagai objek dengan kata lain kata ganti milik yang dikenai tindakan. Oke, di sini sudah saya buat pengelompokan dari subjek pronoun dan objek pronoun. Secara umum, subjek pronoun itu ada 7, objek pronoun juga ada 7. Di mana subjek pronoun itu berada di awal kalimat, sedangkan objek pronoun itu berada di akhir kalimat. Maka sesuai dengan peraturan yang kita bahas tadi bahwa subjek pada kalimat aktif akan menjadi objek pada kalimat pasif. Begitu juga sebaliknya. Jika dia subjeknya I, maka objeknya me. Jika subjeknya you, maka objek pronounnya you. Jika subjek pronounnya they, maka objek pronounnya them. Jika subjek pronounnya we, maka objek pronounnya us. Jika subjek pronounnya she, maka objek pronounnya her. Jika subjek pronounnya he, maka objek pronounnya him. Jika subjek pronounnya it, sama juga objek pronounnya adalah it. Ini perlu kita perhatikan dalam pengubahan kalimat aktif menjadi kalimat pasif di simple present. Dan ini berlaku untuk semua kalimat passive voice di berbagai tenses. Nah, sekarang kita akan membahas bagaimana cara mengubah kalimat aktif simple present menjadi kalimat pasif simple present tense. Yang pertama kita ketahui dulu rumusnya. Nah, di sini akan Ibu buat rumus kalimat aktif simple present tense seperti yang sudah sering kita bahas. Cuma di sini Ibu buat hanya dalam bentuk positifnya. Rumusnya adalah
subject plus verb 1, is or s plus object or adverb. Contohnya, they cooked the cake this morning. Maka di sini they sebagai subjek, cook itu merupakan verb atau kata kerja, tidak ditambahi is atau s karena subjeknya adalah they. Kemudian the cake adalah objek, adverbnya this morning. Jadi ini kalimat aktif simple present ini akan kita ubah menjadi kalimat pasif simple present. Jadi kita ketahui juga rumusnya di sini. Rumus dari kalimat pasif simple present adalah sebagai berikut dalam bentuk positif. Subject plus to be is mr plus verb 3 ataupun past participle plus object or adverb. Dari contoh kalimat aktif yang di atas tadi akan kita ubah menjadi kalimat pasif dengan memperhatikan to be-nya. Karena di situ subjeknya berubah, subjek menjadi objek, objek menjadi subjek. Maka kita tukar tempatnya objek menjadi subjek, subjek menjadi objek. They cook the cake this morning menjadi the cake is cooked by them this morning. Dalam membuat kalimat passive voice dalam simple present tense perlu memperhatikan penggunaan to be. Yang pertama, jika subjeknya I maka to be-nya adalah am. Jika subjeknya she, he, it maka to be-nya is. Yang terakhir, jika subjeknya you, Dewi maka to be-nya adalah are. Maka pembuatan ke kalimat pasif harus memperhatikan to be yang dipakai sesuai dengan tensesnya. Oke, anak-anak ibu, sekarang kita akan memperhatikan contoh kalimat aktif menjadi pasif dalam bentuk simple present tense. Di sini ada ibu buat 10. Yang pertama ada 5 di sini. Yang mana ini semua dalam bentuk pasifnya. Nanti akan kita bahas dan kita ubah bagaimana sih dan berasal dari mana sih ini kalimat pasifnya. Tentu akan kita ketahui berdasarkan pemakaian to be, subjek, dan verb 3 atau kata kerjanya. Oke, mana anak ibu? Perhatikan dia, ini ada 5 contohnya. Yang pertama, the room is cleaned by my mother twice a week. Ruangan itu dibersihkan ibuku seminggu 2 kali. Kedua, the food is eaten by my sisters. Makanannya dimakan saudara perempuanku. The third, yang ketiga, I'm falling in the wet floor last night. Aku terjatuh di lantai yang basah kemarin malam. Keempat, COVID-19 is considered as the most infectious virus today. COVID-19 dianggap sebagai virus paling menular saat ini. Jadi, kita perhatikan semua yang bercetak tebal, yang di bold, mulai nomor 1 sampai nomor 4 itu merupakan kata kerjanya. Clean, eaten, fallen, considered, itu semua kata kerja bentuk ketiga atau past participle yang mana didahului oleh to be. Oke, di sini ada lagi sambungan contoh kalimat pasif simple present. Semua ini berasal dari kalimat aktif. Sama dengan slide yang sebelumnya, contoh dari kalimat pasif simple present. Yang keenam, the milk is produced by cow. Susu dihasilkan oleh sapi. Sini kata kerjanya adalah produce, the tree yang didahului oleh to be is. Kemudian yang ketujuh, the movie is nominated as the best movie ever. Film itu dinominasikan sebagai film terbaik yang pernah ada. Jadi kata kerjanya di sini atau past participle ada nominated yang didahului oleh to be is. Kedelapan, the fried rice is cooked by him. Nasi goreng digoreng olehnya atau oleh dia laki-laki. Maka kata kerja bentuk ketiga di sini atau past participle-nya adalah cooked yang didahului oleh to be is. Kemudian yang 9, these cats are fed by my grandfather. Kucing-kucing ini diberi makan oleh kakekku. Kemudian yang terakhir, 10 roses are planted near my house. 10 bunga mawar ini ditanam di dekat rumahku. Jadi yang di bold atau
Yang detektabel itu semua adalah kata kerja bentuk ketiga atau kita sebut sebagai past participle. Oke, banyak lagi contoh-contoh yang bisa kita temui dalam bentuk kalimat participle simple present. Terima kasih. Oke anak-anak ibu, tadi kita sudah belajar tentang bagaimana cara mengubah kalimat aktif menjadi kalimat pasif di simple present. Semoga bermanfaat dan sampai jumpa di materi berikutnya.